akan turun langsung di tahap berikutnya ya, dan mungkin hari-hari ini akan turun berkoordinasi dengan pihak terkait karena eh, apa namanya pola kekerasan yang terjadi agak berbeda begitu di lembaga SMA yang ya kita melihatnya ini dia sistemnya kuat, dia unggul dan seterusnya, tapi ternyata di situ ada tumbuh circle-circle ya bahasa anak sekolah yang sekarang ini atau istilahnya geng yang kok bisa gitu nggak dideteksi cukup lama. Bagaimana sistem yang ada di sekolah ini? Bagaimana komunikasi dengan orang tuanya? Bagaimana kemudian menyampaikan perilaku-perilaku anak kepada orang tuanya dan seterusnya. Bagaimana kemudian satuan pendidikan ini berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya, ya apakah dengan RT RW setempat, dengan kelurahan, pihak keamanan setempat, mulai dari Bimaspol hingga misalkan ada perangkat Satpol PP di kelurahan dan seterusnya. Kok sampai kemudian tidak bisa dilakukan deteksi dini lah. Ini kan perlu penjangkauan secara langsung dan berkoordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait. Kenapa kami ingin persoalan ini menjadi trigger agar tidak kemudian terjadi di masa yang akan datang. Kita urai persoalan yang mendasarnya untuk kemudian mendapatkan solusi yang mendasar pula, sehingga akan ada efek jerah dari para pelaku ya. Kemudian ada perhatian dari satuan pendidikan, dinas pendidikan untuk kemudian bisa menumbuhkan layanan perlindungan untuk mengawasi lebih intensif, melakukan edukasi lebih intensif kepada peserta didik, sehingga kalaupun ada circle-circle, ada kelompok-kelompok di antara peserta didik, maka circle dan kelompok ini diharapkan tumbuh positif untuk saling menyemangati dalam belajar, untuk saling menyemangati dalam hal berprestasi, begitu tidak kemudian mengarah kepada justru hal-hal negatif yang kemudian memanfaatkan relasi kuasa antara senior dan junior, memanfaatkan keinginan eksistensi dari kelompok itu untuk kemudian merekrut temannya dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara kekerasan.